kembali lagi bersama podcast All About Pet Lifestyle, di mana dalam segmen cerita inspiratif kali ini saya Sinta Tirarini bersama Dr. Nyomi. Kita akan membahas nih mengenai seluk-beluk perjuangan dokter hewan di Jakarta. Nah, di part sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa Dr. Nyomi itu awal-awal berkarirnya dia aktif membantu para rescuer, membantu hewan-hewan jalanan, di mana tentu saja banyak yang minta potongan harga dong, alias diskon. Tapi yang namanya bisnis atau usaha kan tetap harus ada profit, tetap harus ada keuntungan atau cuan bahasa zaman sekarang. Bagaimana caranya Dr. Nyomi akhirnya bisa mengembangkan kliniknya sampai sekarang memiliki 2 tempat di Jakarta dan di Bandung, dan juga dibantu oleh dokter-dokter lain, staf paramedis yang semuanya total ada berapa dok? Ingat nggak dok? Sekarang 50 ada. 50-an, bayangkan ya. Guys, dari cuman berjuang sendirian dibantu sekitar ya nggak sampai lebih dari 10 kayaknya waktu itu ya dok ya. Iya. Sekarang sudah berkembang menjadi 50 dan tentunya harus ada modal yang dilibatkan. Tapi di satu sisi kan dokter Nyomi aktif membantu kasus-kasus hewan jalanan ya. Terus gimana caranya dapetin dana tersebut dok? Iya, jadi kalau di awal saya tuh senang bantu-bantu ya, terus bingung jumlahnya. Ketika banyak, kadang-kadang dulu manajemennya tuh nggak rapi gitu lah penghitungan. Nah itu juga sering kelupaan ditagih atau orang yang ngutang nggak bayar-bayar, itu paling sering. Jadi uang tuh memang penghasilannya nggak muter sama sekali. Cuman buat yang penting buat tahun ke depan ada uang untuk bayar kontrakan. Hanya itu selama bertahun-tahun. Jadi dengan jumlah orang sedikit, banyakan paramedis, dokter waktu itu cuma 1 sampai sekitar 2017 dokter cuma 1 aja, terus yang lain paramedis dibanyakin. Lama-lama ya capek juga, ada hal-hal yang ingin periksa lagi lebih detail, lebih dalam, seperti punya ronsen, seperti punya USG, karena sejauh ngerujuk ke sana kemari kok kadang-kadang hasilnya nggak memuaskan. Pengen punya periksa darah karena udah ngerujuk ke labnya udah kewalahan mendapatkan hasil darah kita, sampai hasilnya nggak jadi. Nah semacam itu karena banyak keterbatasan, akhirnya perlu dong kita nambah dokter lagi. Ketika akhirnya nambah 3 orang, 3 bulan lagi nambah lagi, 3 lagi, dan akhirnya jadi banyak. Nah itu banyaknya itu udah akhirnya gimana caranya supaya semua dokter ini juga bisa bekerja untuk ketika saya pergi nih ya. Jadi ketika biayanya ini dari mana? Biayanya ini dari ya kita kalkulasi lagi kebutuhannya apa, jadi akhirnya naikin harga lagi. Terus ketika yang nggak ada kayaknya nggak bakal ketutup nih, kita tutup pakai pembiayaan lain. Terus nanti kadang-kadang juga ada yang ekstra memberi donasi. Sejauh ini sih itu muter ya, cukup muter. Nah makin banyak alat tentu kita kalkulasi lagi kan supaya ada kelebihannya. Nah kelebihannya itu buat mensubsidi atau renovasi yang dibutuhkan. Nah kalau untuk sekarang ini kita sudah berubah jadi PT sudah 4 tahun. Nah di PT itu saya melibatkan kakak untuk mengurus manajemen juga. Jadi nggak ada lagi tuh yang utang sampai nggak kebayar atau tagihan-tagihan yang nggak tertulis. Jadi masih kita kencang kita tagihin. Dari biaya-biaya itu kelebihannya buat mensubsidi kucing anjing kita sendiri yang berjumlah sekitar 60 ekor. Jadi seperti kayak gitu sih, sejauh ini masih bisa tercover semuanya. Oke, catat ya, ada 60 anjing dan kucing di klinik. Kenapa sih nggak diopen adopt dok? Jadi ada segitu banyaknya, kebanyakan sih justru yang kita adopt karena mau dibawa ke tempat lain atau nggak ada shelter yang mampu mengelola kebutuhan khusus. Tunggu, seperti yang ini ya. Berarti kasus rescue ya? Iya, ada beberapa juga yang memang kita temukan sendiri di jalan. Jadi mau nggak mau, kadang kalau kita adopsiin, pernah ada beberapa kasus kalau udah terlalu dewasa diadopsiin justru hilang di rumah adopternya. Semacam itu. Terus ada juga yang misalnya ternyata kakinya buntung atau dia pipisnya bermasalah, perlu makanan khusus dan sebagainya, itu kan butuh biaya mahal juga untuk merawatnya. Terus kita udah kayak effortnya, surgery-nya luar biasa nih, udah berulang-ulang. Jadi kalau misalnya ternyata dibawa adopsi terus totonya nggak di treatment dengan intensif, takutnya lebih cepet dripnya. Jadi kita kayak nggak tega gitu. Kita udah berjuang banget sekian bulan untuk pasien ini, kalau dibawa pulang nanti sakit dan mati dalam waktu dekat juga kita nggak tega. Jadi ada beberapa kasus yang kita keep dengan alasan semacam itu gitu. Jadi seumur hidup bakal di kandang dengan intensif, disuapin atau disodorin makan, dan kita cek secara reguler periksa darahnya gitu, kondisi darahnya. Tapi kalau ada yang sehat
dan bisa di open adopt, boleh nggak dok? Boleh diadopsi, cuman kadang-kadang gini, setiap anjing sekarang udah kayak ada yang punya sendiri gitu, anjing dan kucing. Ini anjingku, ini kucingku. Tapi rata-rata di tempat kita hampir nggak ada yang sehat sih. Jadi walaupun kita kelihatan keluyuran happy gitu, tentunya ginjalnya masalah, atau ada batu di ginjal, pipisnya masalah dan sebagainya macam. Jadi rata-rata emang nggak ada yang bener-bener totali sehat, tapi butuh pantauan khusus, misalnya jantungnya bermasalah karena usia juga ada. Terus kalau kucing-kucing ya bisa diadopsi, tapi ya gitu, kembali lagi kalau udah agak gede diadopsi kadang-kadang juga insecure di tempat baru. Jadi kita mesti milih yang adopsi juga nggak boleh punya banyak kucing gitu. Jadi nggak kucingnya keburu stres gitu. Baik, dari pengalaman dokter, entah itu rescuer, entah itu pemilik hewan, suka ada yang gagal bayar nggak sih dok? Kayak zaman sekarang kan orang pada gagal bayar pinjol. Nah ini pada gagal bayar tagihan nggak sih? Banyak sih sebenarnya, tapi udah jauh berkurang dibanding yang dulu gitu. Karena dulu tuh kadang-kadang kalau pasien nggak ketolong sebelum ada admin ya, aku sendiri juga males bikin tagihan gitu karena sedih ngingetnya gitu. Kadang-kadang diiklasin, kadang klien yang sampai ngejar-ngejar tagihanku mana karena terlalu sosialnya. Dan sekarang karena kebutuhan untuk nambah perlengkapan itu dan merenovasi dan sebagainya macam itu besar ya, jadi nggak boleh terlalu ngikutin hati nurani ya. Jadi tetap harus ada yang ngejar. Kalau misalnya ternyata orangnya itu nggak sanggup untuk membayar ya, kadang-kadang kita tanyain lagi, mungkin butuh potongan lagi atau cicilan. Jadi cicilan pun mereka yang nentuin berapa lamanya, sebulan sekalinya berapa, rata-rata semacam itu. Kadang ada yang naruh KTP atau naruh kayak ini, kayak apa, kadang ada yang bener niat banget nih sampai naruh handphonenya kayak gitu, justru malah kita bantuin banget karena memang niatan mereka yang penting udah usaha dibawa ke klinik aja itu sebenarnya udah luar biasa effort gitu. Ada yang jaraknya jauh banget dari Tangerang gitu naik motor kayak gitu untuk ngobatin aja, iya ada yang kayak gitu. Jadi itu yang kayak gitu justru kadang-kadang ya kayak ya udah kita gratisin aja atau nanti kita cari orang yang mau ngedanain. Sering kali klien-klien kita yang berlebih suka nanya ada yang butuh dana nggak gitu. Jadi memang lebih seneng lewat ke dokter ketimbang ke rescuer karena banyak rescuer yang menyalahgunakan. Rescuer nakal ya. Okay. Jadi ada beberapa kasus di mana memang nggak sampai ke saya sendiri, pernah ada yang dibawa pergi gitu ya, sampai dikejar sama rescuer lain gitu karena dibawa pergi harusnya uangnya nyampe tapi nggak dibawa pergi. Jadi semenjak saat itu saya kayak lebih baik mewadahi atau kayak misalnya kalau udah ketutup ya udah donasinya kita tutup gitu ya, semacam itu. Terus ada pelaporan yang jelas ketimbang kalau dipegang orang lain nggak kekumpul juga dananya atau malah kekumpul berlebih tapi nggak sampai gitu. Oke. Jadi kalau buat rescuer atau pemilik hewan, parents humannya hewan yang memiliki keterbatasan dana, syaratnya gimana sih dok supaya bisa mengikuti program cicilan ini? Tinggal ngomong aja sih sama admin. Jadi ada keterbatasan, terus bisa nggak nyicil? Nah itu nanti dikasih ada lembarannya untuk ditandatangani. Nah di situ ada nih ya ada penawarannya mau nyicil berapa gitu. Jadi nanti admin yang akan ngurus gitu. Baik Jakarta dan Bandung ya, semuanya sama sistemnya. Oke, nggak takut mereka ingkar? Mereka tanda tangan di atas materai, terus nanti ada data-datanya yang harus dipenuhi juga. Oke. Dan balik lagi ke yang naruh handphone, boleh tahu nggak sih dok itu usianya berapa ya? Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh pasti mungkin para kaum sepuh nih yang biasanya nggak enakan ada atau yang memang sepuh, tidak terbiasa. Ada juga yang masih muda banget waktu itu, tapi udah lama banget sih. Ada juga yang datang dengan recehan-recehan, anak-anak kecil ngumpulin recehan untuk ke dokter gitu, yang benar-benar kayak celengan. Itu dulu tahun berapa ya, 2016-17 deh kalau nggak salah, pernah itu benar-benar kita hitungin recehannya kayak gitu. Itu kasihan sih, dan maksudnya memang usahanya tuh besar banget dan ketahuan kalau mereka tuh sayang banget gitu. Oke, di next part berikutnya kita akan membahas dinamika atau relasi hubungan antara pemilik hewan dan hewan peliharaannya, dan bagaimana pendapat Dok Nyom tentang kesejahteraan hewan di tanah air ya.